Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Budi, Ketua RT 007 RW 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai Ketua RT ingin membuat konten tentang kegiatan-kegiatan di wilayah dengan tema dan konsep Warkop Warga 007, di mana konsep ini saya buat sebagai media silaturahmi antara warga dengan stakeholder terkait, tempat kita diskusi, tempat kita sharing, tempat kita menyelesaikan masalah antara pengurus RT dengan warga. Untuk itu, salam sehat, salam semangat dari kami, Ketua RT 007 RW 05 Kedaung Kaliangke. Saya Ketua RT 007 di acara Warkop Brother 007, Pak. Jadi saudara 007, kali ini saya menghadirkan Bapak Zakir, ya, Bapak Zakir sebagai Kasih Kesra Kelurahan Kedaung Kaliangke. Terima kasih, Pak, sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya. Dan Pak Yusuf yang periode ini, Pak Yusuf sekarang di kelurahan sebagai PJLP. Pengelola RPTRA. Sekarang Pak Yusuf sebagai pengelola RPTRA di Kelurahan Kedaung Kaliangke. Terima kasih, Pak, sudah hadir. Acara ini saya undang bapak-bapak sekalian itu untuk berdiskusi tentang kewilayahan, Pak. Saya membuat konten ini agar bisa mudah-mudahan bisa mengedukasi ke warga, khususnya di lingkungan saya RT 007, umumnya di Kelurahan Kedaung Kaliangke. Mudah-mudahan ini konten ini bisa diterima, Pak. Acaranya, Pak, santai aja, Pak, ya, ngobrolnya. Mau minum hangat, kopi apa teh panas? Kalau di berikutnya kopi ya kita Kopi hitam, kopi Indo Cafe. Indo Cafe boleh. Mang bikinin kopi 2 hitam. Oke, Pak Zakir, Pak Yusuf, terima kasih. Ini sebagai pembuka, saya ingin berdiskusi dulu sama Pak Zakir tentang Kesra, ya, Pak. Kesra itu singkatan dari Kesejahteraan Rakyat. Kesejahteraan Rakyat. Terkait Bapak Zakir sebagai Kesra ini, selama ini tugas-tugas yang diemban Bapak itu terkait apa sih, Pak? Apa mencakup keseluruhan, apapun masalahnya, apa ada fokus di satu bidang atau di satu urusan? Iya, perkenalkan diri dulu ya Pak Budi ya. Sebenarnya saya Pak Zakir sebagai Kasih Kesra di Kelurahan Kedaung Kaliangke ini sejak per tanggal 13 Juni 2022 dulu saya. Dan memang basic saya sebenarnya bukan di Kesra, Pak. Bukan di pemerintahan. Memang saya dulu asli dari Damkar Pemadam Kebakaran selama 18 tahun setengah. Jadi begitu masuk Kesra juga sempat kaget ya. Saya berkoordinasi dengan pengelola RPTRA juga. Ternyata Kesra itu kerjaan hampir 70% adalah pekerjaan kelurahan ya. Itu isinya adalah dari orang baru lahir sampai orang meninggal, ternyata dari kesehatannya, bantuannya, pendidikannya. Sebentar, sampai Pak, ternyata dari Damkar ke Kesra kelurahan itu memang bisa, ya, Pak, ya? Secara kedinasan. Gini ya, kembali lagi ya. Berarti orang kelurahan pun bisa masuk ke Damkar? Bisa aja. Bisa aja. Monggo, Pak, kopinya. Iya, siap. Bisa aja Pak Budi.
Jadi memang dulu keinginan saya untuk pindah ke kelurahan karena mungkin sudah bosan di Damkar lalu lama sudah saya pernah jadi inspektur pemeriksa di Jakarta Barat, instruktur, terus badan anggaran juga di Pusdiklat, terus bagian apa sih pengembangan inovasi, membuat kurikulum sampai komandan pasukan penyelamat di Barat sama di Kalideres. Ya tantangan sih buat saya sebenarnya saya lebih suka bekerja itu ada sedikit tantangan. Begitu saya keluar ternyata di luar biasa. Ya, apalagi saya ditempatkan di kelurahan yang pas baru masuk itu sudah ada kasus stunting 253 dan tertinggi di Jakarta Barat. Kedaung ini? Iya, 253 balita maksudnya. Jakarta Saya dilantik hari Senin, hari Rabu saya datang ke kelurahan, hari Jumatnya saya suruh presentasi. Nah, saya masih bingung tuh. Ada saat itu saya bilang 253 stunting apa juga bingung ya namanya. Kita biasa nangkap ular, penyemprot kebakaran, masukin apa evakuasi cincin, sarang tawon. memang Damkar sekarang multifungsi, Pak. Iya. Katanya saya dengar kemarin lihat di TikTok itu nangkap maling aja warga. Damkar. Sekarang ya. Apalagi saya pernah dipesen Pak Budi, udah saya dipesen, aduh kasus lucu dulu. Wah, pesen damkar 1 buat apa? Buat evakuasi tikus di rumahnya. Ibu di rumah ibu. Iya, saya bilang. Maksudnya tikusnya kejep. Tikus di rumah dia takut mau masuk rumah ada tikus di rumahnya. Saya tanya waktu itu si ibu, Bu, ada suami ibu? Enggak ada Pak. Ya udah kalau saya datang sih tinggal nyawa ada. Yang ada saya dibaca suami ibu. Jadi memang waktu saya di damkar dulu kita belum terlalu kenal Pak, belum terlalu dikenal baik. Tapi begitu banyak telepon warga dan warga mempercayakan setiap ada musibah lari ke damkar. Emang itu nomenklaturnya berubah pas di 2008 Pak ya. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, jadi segala bencana bisa melaporkan ke pemadam kebakaran. Bencana rumah tangga doang ya, sama keuangan kali juga. Yang sekarang Bapak tugas di Kesra ini ada kemiripan atau bertentangan, Pak? Jauh Pak, meskipun sama-sama pelayanan ya, tapi kan pelayanan sifatnya kalau dulu adalah laporan warga di damkar. Laporan warga, cuma kan jangka penyelesaiannya cuma hari itu juga harus diselesaikan. Misalkan laporan kebakaran kita selesaikan kebakaran pada saat hari itu, evakuasi ular hari itu. Tapi kalau di pemerintahan sekarang artinya Pak ini ada warga yang misalkan disabilitas, nanti ngajuan disabilitas, terus butuh kursi roda, jadi kita prosesnya kemana? Iya, jadi kita tuh dilatih berpikir ini saya mesti nyari bantuan kemana, terus nanti ini harusnya arahnya kemana. Jadi saya belajar. Tadi seperti kasus 253 tadi stunting, sedangkan kita suruh paparan ada agak pusing. Pada saat itu saya basic dari damkar. Akhirnya saya belajar itu apa itu stunting. Dan sekarang dalam tempo 2,5 tahun saya menjabat di sini, itu penurunan angka stunting drastis dari 253 jadi 93 Pak. Turunnya. Berarti 60% lebih, Pak. 60% lebih karena presentasi itu kalau nggak salah sekitar 14% per tahun penurunan. Yang menurunkan itu Pak selama Bapak tugas itu apa aja yang dilakukan sampai bisa turun drastis itu? Programnya, iya program-programnya. Pertama mungkin pada saat saya tahu itu stunting, saya harus tahu dulu itu stunting itu apa, permasalahan yang pertama itu apa. Ternyata ketika saya terjun ke lapangan, pelajari pertama, coba saya ikut dari pengukuran tinggi dan berat badan balita. Ternyata di situ ada perubahan dari 253 turun ke 198. Artinya kan ada kesalahan, iya. Jadi mungkin yang tadinya dulu maksudnya yang dulunya tinggi, ukurnya cuma segini, iya. Kan karena pelatihan untuk kader ya, saya berikan waktu itu. Karena posisi berdiri balita kadang ada yang posisi miring, pada saat tidur ada yang dia nekuk ke atas, iya. Mungkin dari situ ya satu, ternyata ada penurunan di situ. 253 stunting itu memang sebenarnya tidak sebenarnya stunting. Iya, stunting. Ini kesalahan aja.
Terus ditambah lagi saya bikin program pada saat itu. Nah, Pak, kalau stunting sendiri itu apa? Mau untuk edukasi Pak. Arti dari stunting itu apa? Stunting itu gini ya. Jadi balita yang ada terhambat kembang tumbuhnya akibat dari gizi buruk dari Normal ya. ya bukan gizi buruk, apa namanya, dari sedikit virus ya. Nah itu biasanya Diminum Pak. oh iya Oh, coba. Ya. ya, tapi kadang-kadang gini, kita tuh dikit-dikit balita kurang tinggi badan, terus kadang-kadang kurang berat badan, langsung dianggap sebagai stunting. Padahal kita lihat dulu perkembangan dia dalam beberapa bulan ke depan. Adalah kalau tidak ada perubahan baru kita bisa bilang itu maksudnya dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Tapi kalau masih bisa berubah, itu kan artinya hanya tinggal kita perbaiki dalam segi, misalkan berat badannya kurang, tambahan ada gizinya kita tambah. Terus tinggi badan yang kurang, yaitu kita harus di usia sekarang kita harus ada penambahan dari pola makannya atau apanya, berarti ada kekurangan dari situ. Nah dulu orang mungkin dari bahasa stunting itu agak bahasa yang nggak terlalu familiar ya. Tapi sekarang ketika kita bilang ke ibu-ibu ini anaknya stunting, maka ibu itu akan merasa tersinggung. Akan ada bahasa, masa sih susunya juga mahal? Iya, anak gue stunting, makan daging terus. Kadang-kadang faktor genetik juga mempengaruhi itu juga ya. Kadang kata masa bapaknya kecil, ibunya kecil, anaknya bisa tinggi, kan juga faktor genetik. Nah itu kita pelajari dari hal-hal kayak gitu Pak. Kayak Pak, tadi. ini mohon maaf, saya potong. Yang sekarang tersisa 90 ya Pak ya? 93. Berarti kan dari 293 itu sebenarnya tidak murni, sebagian besar tidak murni stunting yang memang sebenarnya stunting gitu Pak. Stunting Pak. Ya, 93 ini. Dari tadi kan standar ukuran tingginya aja berbeda. Maksudnya kan ada kesalahan di. Oh iya, pada saat pendataan awal ya. Terus yang 90 ini Pak, untuk level Jakarta Barat, Kedaung ini menduduki urutan berapa dengan yang sekarang? Kita kalau dari persentase kita urutan pertama Pak. Masih pertama? Nah, tapi kalau sekarang, Iya. sekarang mungkin saya belum lihat sih data terakhir dari Dinas Kesehatan. Saya belum minta, tapi sudah drastis 93, artinya penurunan kita sudah signifikan banget ya, jauh dari yang tadi yang target 14 sampai 21%. Kita bisa di atas 60%. Itu juga dengan program yang bukan hanya pemberian Makanan tambahan aja sih. Kita juga ada program makanan tambahan. Iya. Jadi PMT itu setiap kegiatan posyandu kita ada PMT. PMT itu apa? Pemberian makan tambahan. Oh Jadi iya. kayak yang Kayak telur, buah, iya. bubur, Iya. tambah-nambah gizi balita. Iya. Itu sudah distandarkan gizinya, takaran gizinya, menunya oleh puskesmas kecamatan dan puskesmas pembantu udah mulai. Tambah program B2SA kalau Nah, tidak. kalau program B2SA. Jadi sebenarnya di samping yang tadi turun 198 itu, saya dulu bikin kerjasama dengan puskesmas namanya Kotak Emas, kelompok anak buat sehat di masyarakat. Nah, selain pemberian pengetahuan terhadap kader, si emaknya balita ini juga dulu kita ini ya Yusuf ya, kita Iya. berikan edukasi Edukasi. Bentuknya edukasi. edukasi. Jadi kalau Bukan ikut dikasih gizi tambahan juga. Enggak. Wah, itu sangat. jadi kalau cuma kadernya doang itu ibunya nggak diberi pengetahuan, Iya. Ya, berarti kita kurang sih. Kurang apa namanya? kurang tepat sasarannya lah. Sasaran juga. Kalau ibunya kita berikan edukasi juga, artinya itu lebih maksimal. Iya. Lebih nyampe ya Pak. Nah itu dari situ ternyata dari ibunya, terus kita punya program Kotak Emas, ternyata kita juga punya program untuk mewakili tingkat provinsi. Itu ada program B2SA ada di RW 8. Iya. beragam, Bergizi, seimbang, dan aman. Itu kita bekerja sama dengan KPKP. KPKP, Dinas KPKP. Apa itu Pak? Singkat. Jadi program ini ada 3 macam ya Pak.
Nah, dinas KPKP itu di bawah naungan dinas sosial apa? Bukan, tapi Oh, itu kelautan perikanan itu mah. kelautan perikanan sih saya singkatnya juga lupa, KPKP juga lupa Iya. jadinya itu ketahanan pangan atau apa ya? Ketahanan pangan. Iya, KPKP, Sudin KPKP. Aduh, saya lupa lagi itu Sudin KPKP. Singkatnya suka lupa saya. Sudin KPKP. Jadi masih- Ketahanan masih- pangan, kelautan dan pertanian. Pak. Oh, di bawah kementerian apa di bawah? Kayaknya Pemda? sih dia di Di bawah bawah Pemda. di bawah Pemda. Masih Di Di bawah Oh, Pemda. Di bawah Oh. Pemda. Karena waktu itu dia bekerja sama dengan Bapanas ya, Badan Pangan Nasional. Oh, iya. Jadi program B2SA. Oh, tadi saya bilang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Isinya ada 3, Pak. Jadi satu namanya teras pangan. Teras pangan isinya tuh kebun berkebun. Oh iya iya. Nah ini dicampur sama Bang Yosi ini Erpetra. dari Erpetra tentang penanaman tanaman hidroponik, Iya, iya, tanaman iya. lainnya. Aha. Terus ada namanya rumah pangan. Rumah pangan itu isinya adalah pemberian makan balita-balita Oh, jadi yang terduga stunting, ya terduga ya, Pak. oh. iya. Terduga stunting atau berat badan kurang. Berarti balita itu bisa datang ke sana. datang ke rumah pangan. Rumah pangan kita berikan makanannya sudah. Untuk kedaung sendiri di mana, Pak? Terus ada lagi satu, Pak, ada gerai pangan. Gerai pangan itu kita jual hasil dari teras pangan. Jadi sebenarnya kelanjutan nih, Pak. Jadi dari teras pangan itu kita jual di gerai pangan. Oh, Nanti nanti gerai pangan kita beli dengan untuk permakanan ini rumah pangan. Oh, itu sudah berjalan di Kedaung, Pak. Dari Iya. 2023. Oh, di mana itunya, Pak? RW8. RW 8. Oh, RW 8. Hanya di RW 8 untuk Iya. Kedaung. Iya, 8. RW 8 itu berarti daerah ini ke Taman Kota ya? Karena kalau nggak salah dulu datanya tertinggi juga sih ya. Tertinggi di sana ya. Taman Kota ya? Oh, karena Iya. 98 balita di sana. Oh. Tapi memang nggak ada planning untuk nambah gitu, Pak. Buat hanya satu memang cukup satu gitu. Karena belum ada planning ke sana. Kemarin penurunan kita fokuskan ke sana karena jumlah balita lebih banyak di sana, Pak. Iya, iya. Dia satu RW aja di 98. Waktu itu pada saat waktu itu tinggal data 153. Oh, kalau nggak salah. 50% lebihnya di sana. Iya, 98 masih dapat, 93 masih di sana. Iya, Kita iya. fokuskan di sana. Hmm. Pada saat- Ternyata itu efektif penurunan. Iya, iya. Sekarang aja mereka sudah habis. Oh, Tidak sudah ada yang terduga stunting. zero stunting. Iya. Oh, Ada kalau nggak salah kemarin ada yang masih belum efektif 2 orang atau 2 orang kalau nggak salah yang pulang kampung tapi datanya belum balik lagi ke kita. Ya, jadi nggak sempat untuk program itu. sekarang ke Bang Yosi nih, Siap. selaku apa? Pengelola. Pengelola Petra ya, Pak. Di Kedaung itu ada berapa Petra sih, Pak? Cuma satu. Cuma satu ya? Cuma satu. Dulu sebenarnya kita sempat senang sih waktu ada program Petra tuh. Iya. Kayaknya saya sempat mengusulkan ke waktu di Pak RW coba waktu itu masih Pak Wakidi sekalnya, Iya, Pak. Pak Lurahnya Pak Pak Edi kalau nggak salah ya. Pak Edi apa Pak Waluyo ya? Pak Waluyo belum Pak Edi ya? Pak Edi. Pak Kelly ya? Pak Kelly ya pas peresmian awal. Iya. Pas Itu maksudnya kan pelaksanaan saya bangunannya. sempat waktu itu rapat di pos RW itu kan maksudnya kan setahu saya di RW 5 itu ada aset-aset kelurahan Iya, juga. Kenapa nggak itu dimanfaatkan Petra juga gitu? Karena kan Petra itu saat zaman itu Petra lagi gencar itu sebenarnya angin segar buat kita, Pak. Iya. Sebenarnya kita tuh buat kegiatan di tempat-tempat yang bersih, enak itu tuh kan terbatas waktu itu di Iya. Jakarta. Pas Petra tuh makanya waktu zaman bukan membandingkan ya gubernur sebelumnya Pak Anies tuh kan taman-taman banyak dibagusin tuh. Sebenarnya itu lumayan respon dari warga kan lumayan ini, Pak. Ruang terbuka. Kayaknya sekarang stuck gitu, Pak. Iya. Kita bicara RP tadi yang pertama di Kedaung cuma ada satu, kenapa? Karena satu tempat Lokasi lahannya. Lokasi lahannya. Sebenarnya dulu di RW 5 sempat diusulkan kan. Di RW 5, di RW 3, di RW 4, di RW 1. Cuma yang masuk itu ya yang di RW 6. RW 6 ya. Karena lokasi tempatnya memang sudah ada penyerahan dari pihak pengembang. Iya, iya. Kalau yang di lain-lain itu kan masih bermasalah dengan status tanah, makanya nggak bisa dibangun. Iya, iya. Sebenarnya kalau memang pada waktu itu lokasinya bisa
mungkin di Kedaung bukan cuma satu RPTRA bisa. Tapi kan program itu sempat sudah di stop kan Pak ya? Program Ya, RPTRA terus, sekarang. dia di stop, jadi pas zaman Pak Anies jadi Taman Maju Bersama. Iya. namanya. Sampai dia dikelola sampai dia Iya, hidup ya. LH. Lama itu sih. Kenapa cuma ada satu di Kedaung ya seperti itu karena lokasinya nggak ada. Iya, iya, iya. Itu aja. Nih Pak, kan gini, kalau saya sebagai pengurus RT ya Pak ya, kan kadang banyak hal-hal ya masalah yang dihadapi terkait masalah-masalah warga kompleks, apapun masalahnya itu kan. Jujur kalau saya pribadi kadang-kadang saya butuh ketika masalah itu mentok dan orang yang dihadapi itu terkesan ya arogan, sombong karena mungkin merasa lebih di atas kita. Sebenarnya kita butuh advokasi dari pihak-pihak kelurahan gitu Pak. Nah selama ini yang saya masih belum bisa itu saya harus yang bisa ketika saya mengadu atau mengeluh tuh ada backup dari kelurahan bahwa ini memang Anda ini salah. Itu kemana Pak salurannya itu? Kalau selama ini sih kita sering jadi komunikasi ya. Iya. Selama saya pindah di sini saya sendiri komunikasi dengan kakak ketua RT, Iya. ketua RW, dan makanya saya bilang Senin sampai Minggu ini saya bekerja mau pagi siang sore malam. Begitu RT telepon saya siap. Artinya gini, kita menjalin kerjasama karena kita pikir gini, permasalahan yang ada di wilayah itu nggak hanya sampai pagi sampai sore jam kerja kita. Justru banyak di luar jam kerja. Kayak yang saya lakukan sini sore sampai malam. Artinya masalah itu adanya pas sore ternyata sampai malam. Iya kan? Entah itu masalah sosial, entah itu masalah kesehatan, atau konflik bencana gitu. Artinya kita pun harusnya ketika ketua RT atau RW yang saya jalin sekarang ya biasa telepon Pak Zakir ada di mana, saya mau buat konsultasi atau saya mau tentang masalah kita berikan solusi. Nanti ketika kita tahu permasalahan di wilayah terus kita berikan solusi kira-kira ini bisa nggak Pak masukan seperti ini karena gini kita pun tidak tahu tanpa adanya informasi yang akurat dari RT. RT sudah mengasih tahu informasi yang akurat, kita pun tahu permasalahan yang diselesaikan. Nah, itu kan jadi solusi bersama. Nah di situ selain bisa jadi solusi juga bisa jadi kita kedekatan kita bersama. Berarti kan gini kan, karena masalahnya kompleks di wilayah itu kan bisa satu pintu dulu gitu Pak. Jadi kan karena masalahnya ini saya harus lapor ke bagian ini, masalah ini saya lapor ke bagian ini. Maksud saya untuk mensimpelkan masalah itu ya seperti Pak Zakir bilang bisa nggak kita ke satu pintu aja gitu. Walaupun masalahnya itu bukan bidangnya Pak Zakir, dan ketika Pak Zakir membuka itu untuk misalnya saya mengeluhkan itu ke Pak Zakir itu kan lebih simpel dan efisien gitu Pak. Emang Pak kalau di kita memang beda. Iya. Artinya setiap kasih itu punya bagian masing-masing. Tapi di Kedaung ini meskipun kita punya bagian masing-masing, ketika kita ada beberapa yang sibuk, ada beberapa yang diberikan mandat atau misalkan kayak saya nih kasih dua orang kasih sekitar ibu tiga. Mungkin ketika mereka sibuk, akhirnya kita dimandatkan. Iya. Pak Lurah atau Pak Sekol bilang, terus akhirnya nanti kalau ada keluhan dari RT RW selama ini ya saya mobile. Jadi permasalahan kita tampung, nanti kita teruskan. Oh iya. Warga itu tahu, yang tahu hanya ya lu berangkat lurahan. Iya. Mau lu bagian apapun, ketika ada masalah lu harus lurahan aja gitu. Iya. Tapi saya menanggapnya gini. Kenapa saya nggak mau terkotak-kotak? Karena itu satu buat penambahan wawasan saya. Jadi semakin banyak saya pikir semakin banyak masalah di kelurahan, semakin banyak saya tahu penyelesaian nanti saya makin banyak ilmu. Ketika penyelesaian masalah semakin banyak permasalahan juga, penanganan itu akan semakin santai Pak. Iya. Jadi kita sudah biasa menghadapi masalah. Belajar dari kasus.
ada orang yang selalu gini. Oh begini bisa, coba kita jalanin dulu. Iya. Artinya dijalanin dulu sampai nanti ada Solusinya. Nah, Ini kan karena Pak Zakir sudah membuka omongan terkait apapun bisa konsultasi sama Pak Zakir ya untuk sementara ini. Ini ada satu nih Pak, pertanyaan ya sebenarnya sih agak nyeleneh nih Pak. Kira-kira menurut Pak Zakir, itu janji gubernur baru ini kan katanya akan menaikkan OPSRT ya. Menurut Pak Zakir gimana tuh? Apa akan terrealisasi, apa hanya akan janji saja? Kan Pak Zakir pasti mungkin punya bocoran atau apa gitu Pak. wah kalau itu saya belum bisa jawab itu Pak. Harapan kalau memang itu mensejahterakan TRW ya, saya sih ikut aja. Saya sih gini Pak, sebenarnya kan saya kalau memang itu benar janji itu, saya punya harapan walaupun dengan nilai segitu akan ada Asas manfaat yang banyak lah. iya itu gitu. Akan ada manfaat yang akan saya lakukan dengan selama ini yang ya bukan tidak mensyukuri Pak. Dengan nominal misalnya ditambah sesuai janji gubernur yang terpilih itu, mungkin ada program-program saya yang sifatnya mungkin kalau bahasa terlalu keren kalau dibilang ketahanan pangan Pak. Tapi itu akan saya alokasikan ke sana. Jadi sementara ini kan saya ini RT di wilayah saya itu cukup kecil, warga saya kecil, tapi pengurus saya banyak Pak. Karena saya punya prinsip, siapa yang mau peduli sama lingkungan atau kegiatan itu saya anggap pengurus. Gitu. Jadi yang ngurusin wilayah buat saya. Di luar memang ada pengurus baku ya Pak ya, sekretaris bendahara ada. Tapi bagi saya di sini kelihatan dia selama kita melakukan kegiatan dia peduli, mau ikut campur, ikut pakewuh lah, itu saya anggap sebagai pengurus. Nah, iya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan, saya kalau memang itu kejadian, saya ingin mengalokasikan mungkin sekitar 50%-nya untuk saya bekerja sama dengan warung-warung lokal untuk saya mendepositkan uang itu. Untuk pertama saya pengurus dan istri dan keluarga itu polanya seperti koperasi, tapi itu bukan koperasi gitu Pak. Karena saya waktu itu pernah mau bikin koperasi dulu sampai ke wali kota pun saya mau cari edukasi, maksudnya ke bagian siapa dulu ya, bagian koperasi di wali kota. Saya malah mendapat arahan yang saya sendiri kadang kurang terima gitu Pak. Dia minta, saya bilang saya mau bikin koperasi di warga saya Pak. Saya minta edukasinya. Kalau bisa Bapak datang ke tempat saya. Dia malah, Bapak udah terbentuk belum koperasinya? Kalau sudah terbentuk saya nggak akan kesini Pak. Ini justru karena masih wacana saya datang ke sini. Ya udah disiapin aja semuanya, orang-orangnya nanti siapin kayak proyektor segala. Udah terbentuk koperasi. Iya, proyektor segala macam Pak. Koperasi itu nggak gampang. Yang udah terbentuk aja bukan. Itu kan membuat saya down jadinya Pak. Patah semangat jadi. Patah semangat Pak. Gitu. Iya gitu. Jadi udah. Nah ini kan saya dengar janjinya gubernur yang terpilih sekarang itu. Setelah saya hitung-hitung, kalau setiap bulannya saya mengalokasikan itu untuk sementara ini di warung-warung yang sudah ada mungkin setiap bulan akan menambah dan saya bisa memberikan pertama pengurus, kedepannya warga itu untuk bisa belanja di sana dengan deposit yang ada di warung itu. Tetap mereka harus mengembalikan dengan entah mencicil entah apa gitu. Dan itu non profit, saya tidak mengambil keuntungan gitu. Tapi dalam sekian tahun itu depositnya kan bertambah terus kan kalau kita ini. Itu Pak. Makanya saya nanya nih Pak, janjinya gubernur kali Pak Zakir dapat bocoran. Belum sampai di sini ya Pak Zakir? Iya. Belum sampai di sini. Kalau memang COVID naik, artinya saya sih berharap juga program-program perangkat RT atau RT atau RW punya program-program yang memang jauh lebih baik untuk ke masyarakat, kemaslahatan warga, semuanya membantu kegiatan warga. Saya berharap itu karena kenapa? Saya jujur Pak, itu saya tidak di kelurahan. Artinya tanpa kita bikin program atau rencana kerja dari tahap pendek
Jangka pendek, jangka panjang. Pendeknya dulu saya ke depan ini seberapa bulan ke depan program saya apa, baru saya lanjutkan Ke panjangnya. Iya, iya. panjangnya. Tapi tanpa program itu nggak akan berjalan baik. Ya kan? Artinya kita nggak bisa mengikuti, udah ikuti aja arusnya, nggak juga selesai. Iya, iya. Itu nggak bakal selesai. Bahkan permasalahan yang saya hadapi ya, tadinya orang pesimis, sekarang itu dari damkar bisa bikin perubahan stunting, apa iya, atau dari damkar bisa menyelesaikan permasalahan. Iya, iya. Bisa. Ya, ternyata di sini banyak. Ternyata petani. bisa. Nah, kayak sekarang kita Sibat juara pertama. Sibat itu apa, Pak? PMI ya. Bukan, Sibat itu singkatan. Itu dari PMI. Ya, bukan singkatan PMI. Sibat itu tim siaga bencana berbasis masyarakat. Iya, iya. Itu adalah program yang dari PMI. Nah, kita kemarin ngirim beberapa peserta dari kita, Iya. kita juara. Ternyata ke dalam ini memang bagus. Luar biasa. Nah, terkait Sibat ya kan, yang Bapak jelaskan itu kan siaga bencana itu ya. Itu sebenarnya kalau memang saya punya planning kemarin itu. Jadi selama ini kan kita kalau banjir apa gitu kan, warga tuh baru berapa jam aja banjir sembako gitu. Nah, saya pengen punya kayak zaman dulu lah, kita apa kalau dulu kan sistemnya lumbung padi ya Pak ya. Nah, saya sekarang tuh pengen punya saya ketahanan pangannya itu sembako aja gitu. Kita punya deposit sembako yang suatu saat misalnya amit-amit ya Pak ya, misalnya ada bencana kebakaran atau kita punya lumbung sembako gitu. Minimal bisa ya 1-2 hari memberikan napas buatan lah kalau itu tadinya gitu Pak. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Ya mudah-mudahan makanya Pak. Makanya saya dapat minta bocoran Pak. Janji politik dari Pak Zakir kayak sebenarnya tahu Pak Zakir, cuma nggak mau ngomong. Oke Pak, saya kira cukup ya. Oke, terima kasih. Nanti ke depan jangan kapok Pak. Kalau misalnya Bang Yosi atau Pak Zakir, saya minta untuk ya hadir lagi di sini. Mungkin ada permasalahan baru yang malam ini belum tercerahkan, malam ini belum tersampaikan. Nanti pertemuan berikutnya kalau saya menemukan masalah ini, kayak undang lagi Pak Zakir, Pak Yosi, biar semuanya dapat pencerahan gitu Pak. Ya, tip terakhir Pak terkait kewilayahan atau untuk ke depan. Tim saya ya untuk RT ya Pak. Iya. Untuk RT dan masyarakat terjalin kerjasama tanpa adanya koordinasi yang baik dari perangkat masyarakat, perangkat RT atau RW atau kelurahan atau stakeholder yang ada di sini, maka permasalahan bisa dengan adanya Pak ya, dengan adanya Komunikasi yang baik dari stakeholder perangkat RT RW semuanya ada di sini, atau masyarakat atau pihak kelurahan, permasalahan yang ada di kelurahan insya Allah bisa terselesaikan. Siap. Itu tidak secara langsung bertahap, artinya bisa diselesaikan dengan baik karena dengan komunikasi. Saya berharap itu. Siap. Dari Bang Yosi, masalah di kelurahan Kedong Kali ini sedikit-sedikit ya, siap. Dari Bang Yosi mungkin siap buat penyemangat. backgroundnya dari pengelola Petra yang namanya Petra ruang publik terpadu ramah anak. Jadi kalau bisa, kalau memang punya kegiatan kegiatan kesenian, kegiatan olahraga, boleh silakan menggunakan fasilitas yang ada di RPT. Syaratnya apa Pak? Kalau nggak ada syarat Pak. Nggak ada. Yang penting siapapun yang mau menggunakan berkoordinasi dengan pengelola Pemberitahuan ya gitu ya. Untuk menyesuaikan jadwal. Menyesuaikan jadwal. Oh siap. Karena RPT ruang terpadu, ruang interaksi untuk masyarakat. Itulah yang perlu dilakukan. Nggak ada biaya apapun ya Pak ya? Nggak ada. Oke, siap. Siap. Makasih Pak Zakir, Siap. Bang Yosi sudah hadir malam ini. Kopinya Pak? Siap. Udah mulai agak pudar nih. Kan Tapi aroma duriannya masih ada. aroma duriannya nih jalannya. Terima kasih banyak Pak. Sama. Oke. Siap.
Nah, rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton konten saya kali ini. Gimana menurut kalian konten saya kali ini? Kalau kalian memang suka menonton konten saya ini, silakan subscribe dan like konten saya. Semoga konten saya ini bisa mengedukasi dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Salam 007.